Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini sebelum kita lanjutkan materi kita, silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih pada anak Bapak Nasrul yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Mansur, ada? Hadir, Pak. Darman? Pak. Abdul Majid? Hadir. Zakaria? Hadir, Pak. Nafrizal? Hadir, Pak. Mahendra? Hadir, Pak. Abdurrahman? Hadir, Pak. Nasrul? Hadir, Pak. Mirawati? Hadir, Pak. Sumayani? Hadir, Pak. Zulkafri? Sen? Ya, sakit, Pak. Sakit, Pak. Kama Zulkafri juga ada kabarnya dah. Mah banjir, Pak. Oh, banjir, dia absen ya. Mustafa? Hadir, Pak. Hadir. Di absen surang ya. Baiklah. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin menanyakan kembali pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang materi berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Jadi anak-anak Bapak, siapa yang bisa menyebutkan kembali akhlak mulia yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna yang kemarin? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya silakan Nofri. Ya, Pak. Yang pertama menahan diri, yang kedua mandiri, yang ketiga cinta kebersihan, dan yang keempat menjaga lisan, yang kelima hidup tertib, Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Nofri semuanya dulu. Ya. Jadi anak-anak Pak, itu pelajaran kita yang kemarin, mudah-mudahan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah berkaitan dengan kita bisa menghargai keberagaman sebagai sunatullah. Itu judulnya adalah, silakan anak Pak perhatikan, keragaman sebagai sunatullah. Silakan anak Pak perhatikan gambar berikut. Nah, coba diperhatikan apa saja gambar yang dapat kita lihat di sini. Itu di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang, yang pertama adalah tentang
beragama, kemudian suku, bahasa, dan budaya. Selanjutnya silakan anak Bapak lihat video berikut. Dikandung ibu pertiwi, kita dilahirkan dengan darah sama merah, dengan tulang sama kita. Ini saudara. Lantas mengapa kita kulit kita beda, kita budaya kita beda, kita agama kita beda? Lantas mengapa? Bukankah perbedaan membuat kita istimewa? Bukankah perbedaan membuat kita kaya? Marilah kita bersatu untuk membangun bangsa kita. Kita pernah bersumpah di atas bumi yang kita hidup. Bumi yang membuat kita. Bumi yang diizinkan Tuhan hidup kita. Bumi yang jadi saksi hidup kita. Sawah kita, darah kita. Kita berbeda, tapi saudara untuk Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Oke, anak-anak Bapak, setelah memperhatikan ada gambar dan video, kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari dua gambar ini dan video ini? Oktober, 3 bulan. September. Apa? Ada yang bisa menjawab? Beda-beda, Pak. Berbeda-beda. Ada Ya, Pak. lagi? Beragam, Pak. Beragam Beragam. keagamaan, Pak. Ya. Suku bangsa. Jadi bagus ya, Darman, Sumiani. Jadi Ya, dari Pak. gambar ini dapat kita lihat bahwasannya bangsa Indonesia itu berbeda-beda. Tetapi pelajaran yang dapat kita ambil yaitu mereka selalu saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama. Namanya, Pak. Baiklah anak-anak Pak, seberapa pentingnya kita mempelajari tentang keberagaman ini? Ada yang bisa menjawab? Seberapa penting kita mempelajari tentang keberagaman ini? Karena di negara kita itu memang berbeda. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempelajari keberagaman disebabkan Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama, kebudayaan, dan bahasa. Baiklah anak-anak Pak, selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak Bapak ke dalam beberapa kelompok seperti kelompok biasanya. Kemarin kan sudah ada tuh kelompoknya Pak bagi ada 3 kelompok. Jadi nanti Bapak akan memberikan tugas per kelompok. Nah, kita lihat ya ada kelompok yang pertama kemarin itu kelompok Utsman bin Affan. Itu dengan nomor 3 akan membahas nanti tentang keberagaman agama. Kelompok 2 akan membahas tentang keragaman suku. Kemudian kelompok 3 nanti akan membahas tentang keragaman bahasa. Silakan kerjakan
eh, LKPD yang telah Bapak kirimkan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Untuk anggota kelompoknya sudah tahu ya? Mungkin Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan didiskusikan. Apa-apa saja kira-kira ya tentang keberagaman agama, suku, dan bahasa sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak berikan di LKPD masing-masing. Sudah siap? Siap. Sudah, Pak. Sudah ada kelompok sudah siap? Ya, Pak. Sudah, Pak. Siap. Oke. Sekarang siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok yang mana? Kelompok Usman bin Affan, Pak. Kelompok Usman, ya. Kita persilakan ke kelompok Usman untuk tampil. Ya, nomor 1, Pak. Jawabannya agama Islam, Pak. Bisa ditampilkan, Mansur? Jawabannya? Tidak, Pak. Oh, nggak bisa dong. Ya, Ya, silakan dibacakan. tidak bisa, Pak, ditampilkan, Pak. Oh, nggak bisa. Ya. Ya. Silakan. Yang pertama, agama Islam. Kedua, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemudian, jawaban yang kedua, menghormati keyakinan mereka, tidak menghina dan menyinggung mereka, menghormati praktik ibadah. Kemudian, iringi urutan waktu bagi teman untuk menjalankan ibadah atau merayakan agama mereka tanpa gangguan. Misalnya dengan tidak mengganggu sholat saat mereka beribadah atau memberikan ucapan selamat pada hari raya mereka. Itu, Pak, hasil diskusi kelompok kami, Pak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Pak. Usman bin Iya. Affan dulu. Iya. Ya, bagus ya. Makasih. Bagus Luar biasa, untuk Ketua. kelompok Usman bin Mansur. Affan. Alhamdulillah telah menyampaikan tadi hasil diskusinya kepada kita semua. Ada lagi yang mau tampil? Kelompok Umar, Pak. Ya, silakan Mira dengan teman-temannya. Ya. Coba share dulu, coba tampilkan dulu. Ya, coba tampilkan hasil diskusinya. Ya. Tunggu dulu, Pak. KPD. Belnya bunyi, Pak. Dibaca saya, Pak. Kain tadi. Apa Cion salah? Ya, baca saya. Nggak semua ada. Pertanyaan dulu atau jawaban pertanyaan dulu, Pak? Ya, pertanyaannya apa? Sebutkan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah bahasa Minang, Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Nias, bahasa Makassar. Yang kedua, bagaimana cara menghargai orang yang berbicara dalam bahasa daerah yang berbeda. Yang kedua, yaitu jawabannya mendengarkan dengan sopan, dengarkan mereka dengan penuh perhatian ketika mereka berbicara dalam bahasa daerah mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang mereka katakan dan menghormati bahasa mereka. Yang kedua, menghindari cemoohan atau ejekan. Jangan pernah menertawakan
atau mengejek seseorang yang berbicara dalam bahasa daerah yang berbeda. Bahkan jika Anda tidak mengerti, hal ini dapat menyinggung perasaan mereka karena tidak menunjukkan sikap yang tidak menghargai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup 2 yang kita tampilkan dulu. Coba kita bahas yang 2 nih. Kelompok Abu Bakar kapan tampilnya, Pak? Oh, udah siap kelompok Abu Bakar? Udah, Pak. Nah, silakan dibaca, ditampilkan. Pak. Why? Diskusi kelompok Abu Bakar Siddiq. Ya, silakan. Jawaban pertama, Pak. Ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama suku Minangkabau, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Minahasa, dan suku Dayak. Kedua, Pak, Bapak, hasil diskusi kami, ya, ada beberapa bahasa daerah. Setiap suku memiliki bahasa daerah atau dialek sendiri yang menggunakan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya suku Jawa berbicara dalam bahasa Jawa, sementara suku Batak berbicara dalam bahasa Batak. Bahasa ini sering kali memiliki struktur kosakata dan ungkapan yang khas, Bapak. Dan masalah pakaian adat, Bapak, setiap suku memiliki pakaian adat yang unik yang biasanya digunakan dalam upacara adat, perayaan, atau acara resmi. Pakaian ini seringkali memiliki makna simbolis seperti pakaian adat suku Minangkabau yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka. Inilah diskusi Pak. Ya, terima kasih Nofri dari kelompok Abu Bakar. Baiklah, Pak semuanya. Setelah kita dengarkan tadi penyampaian dari teman-teman kita. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang dapat kita ambil dari hasil diskusi tadi. Yaitu yang pertama, sebagai umat Islam, hendaknya kita senantiasa membangun silaturahmi yang mengedepankan sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal tersebut merupakan tercermin dalam sikap berikut. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Yang pertama, Mampu menghargai pendirian orang lain, keyakinan orang lain, pendapat orang lain. ya. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Namun sebelum kita tutup, ada kuis nih. Apa yang bisa menjawab nanti silakan angkat tangan. Soalnya adalah coba sebutkan contoh sikap menghargai pendirian orang lain. Saya, Pak. Ya, Nasrul lagi. Silakan Nasrul. Oh ya, Pak. Baik.
contoh kita dalam beribadah mengerjakan sholat subuh, Pak. Ya, Nah, itu ada perbedaan amaliyah kita. Contohnya ada yang bersolat subuhnya yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Jadi kita selaku sesama umat agama Islam dalam beramal ibadah tidak boleh mengejek atau mencemoohkan yang tidak pakai kunut tidak sah, yang pakai kunut tidak sah, tidak boleh. Nah, jadi saling menghargai khilafiyah amal ibadah kita yang sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Nah, itu Pak. ya 100 untuk Nasrul. Tepuk tangan untuk Nasrul semuanya dulu. Yeay. Kasih Eh, Pak. 100 ya. Mungkin itu pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.